Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua ya yang sudah mau melonggarkan waktunya ya, untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Di sini saya berada di depan itu bukan berarti saya yang paling pintar gitu ya. Nanti kita di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk sharing dan berbagi ilmu. Ini yang saya dapatkan setelah mengikuti program guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Nah, nanti kita bisa belajar bersama-sama ya. Nah, oke. Dan kebetulan di sekolah kita ada 10 calon guru penggerak ya. Yang mungkin di angkanya sudah ada data-datanya siapa saja. Nah, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Oke, yang pertama ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tidak asing ya dengan kata-kata Ki Hajar Dewantara karena mungkin pernah mendengar ya. Terus mungkin pernah mendengar kata-kata apa itu pendidikan, pengajaran, dan merdeka belajar. Oke, coba saya mau meminta tolong mungkin ya pendapat dari salah satu bapak guru atau ibu guru yang mungkin tentang Ki Hajar Dewantara dulu. Mungkin ada yang masih teringat atau termemori Ki Hajar Dewantara itu yang bapak ibu guru ingat itu apa? Ya. Mungkin Bu Nur Khalifah? Ya. Ki Hajar Dewantara mungkin yang teringat apa ya? Oh ya, Bapak Pendidikan, benar sekali ya. Kalau Pak Hanif gimana untuk Ki Hajar Dewantara? Mungkin masih ada yang teringat dulu waktu pelajaran SD mungkin tentang trilogi pendidikannya. Oh ya, trilogi pendidikannya ya. Yang sangat terkenal itu ya Pak ya. Mungkin yang masih ingat yang pertama apa ya Pak ya? Engarso, oh iya, benar sekali ya. Berarti memang kebanyakan masih ingat ya tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, dengan terkenal dengan trilogi pendidikannya yaitu Engarso Sungkulodo, Eng Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, yang berikutnya mungkin kita nggak asing ya karena kita sebagai seorang pendidik, seorang guru pasti tidak asing dengan kata-kata pengajaran dan pendidikan. Nah, mungkin ada yang mau ngasih pendapat pengajaran itu atau mungkin yang Bapak Ibu ketahui pengajaran itu apa, pendidikan itu apa? Ya, Pak Nur mungkin pendidikan kita kan sebagai seorang pendidik nggak asing ya dengan kata-kata pendidikan. Pendidikan itu mungkin sepengetahuan Bapak mungkin apa? Mendidik. Oh iya, mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik. Berarti proses ya Pak ya itu ya Pak ya. Oh iya, oke. Oke, yang berikutnya mungkin tidak asing juga, mungkin Mas Menteri, Mas Nadiem itu sudah sering sekali ya mengencarkan merdeka belajar. Nah, merdeka kita tahu ya merdeka itu bebas dari penjajahan. Kalau merdeka belajar kira-kira apa ya? Merdeka belajar. Ya, terus dengan Pak Heri mungkin merdeka belajar. Dalam menurutmu mungkin kan tentunya kita bisa menyampaikan mungkin pendapatnya dengan tegas atau dengan sesuai yang kita harapkan, tapi dan memang untuk kemajuan atau ini ini yang lebih baik. Oh iya bagus sekali ya. Merdeka belajar menurut Pak Heru ya. Tepuk tangan untuk Pak Heru ya. Oke, nah ini ternyata memang kita sebagai seorang pendidik itu ternyata
tidak jauh dari kata Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, tentang pengajaran dan pendidikan itu apa? Merdeka Belajar yang baru-baru memang baru booming ya, Merdeka Belajar. Nah, oke. Ya, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, ini pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik, nah kita sebagai seorang pendidik itu adalah selaku, kalau diibaratkan kita itu adalah petani atau tukang kebun, dan peserta didik atau murid kita itu diibaratkan sebagai benih, misalkan benih jagung atau benih padi yang kita tanam. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ya, bagaimana kalau semisal benih jagung yang kita tanam itu tidak kita rawat, kira-kira hasilnya bagaimana nggih? Ya, pasti hasilnya tidak maksimal. Tapi beda dengan apabila benih jagung itu kita rawat, kita tanam di daerah yang subur, kita kasih air, kita sirami dengan rutin. Nah, kira-kira hasilnya pasti akan lebih maksimal. Nah, seperti itulah gambaran seorang pendidik dan seorang peserta didik atau seorang murid. Jadi intinya sebagai seorang pendidik, ya kita layaknya sebagai petani atau tukang kebun tadi ya, kita harus merawat tanaman yang kita tanam dan menyiraminya sehingga tanaman tersebut nantinya akan tumbuh menjadi atau tumbuh secara maksimal atau secara optimal. Nah, itu sebenarnya sama dengan tujuan pendidikan ya. Oke. Yang berikutnya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hanif tadi menjelaskan Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama itu adalah Engarso Sungkulodo. Itu berarti kita sebagai pendidik di depan itu adalah sebagai contoh atau sebagai panutan peserta didik kita, murid kita. Nah, jadi kalau bisa, memang harus bisa ya, kita itu ya harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Karena biasanya kan karena guru itu sebagai contoh, biasanya kalau kita melakukan kesalahan sedikit aja, mungkin langsung murid itu, lah Pak Guru dan Bu Gurunya saja seperti ini gitu. Mungkin kayak kebiasaan ya, mungkin terutama ya Bapak Guru kan mungkin ada yang merokok gitu. Nah, ada peraturan di sekolahan, merokok tidak boleh di dalam sekolahan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu, maaf ya Bapak Guru ya, kalau Bapak Guru semisal merokok di sekolahan dan ternyata ketahuan oleh muridnya, misalkan di kantin atau apa, ternyata Pak Guru ketahuan merokok, nanti takutnya mahasiswa akan mencontoh apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, seperti itu. Jadi apa yang semua yang dilakukan oleh Bapak Guru itu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Yang kedua yaitu Enmadyo Mangunkarso. Ya, ini artinya guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah pada muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Berarti ini diartikan di Enmadyo Mangunkarso itu berarti guru itu memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Guru memberikan motivasi untuk maju, untuk berkembang seperti itu. Sedangkan Tutpuri Handayani itu artinya yaitu guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menuju arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Atau bisa diartikan juga di belakang itu guru memberikan dorongan kepada murid-muridnya untuk dapat berkembang. Nah, itu adalah trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya tentang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar di sini artinya yaitu adalah guru dan murid memiliki kebebasan. Ya, merdeka itu bebas ya. Memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Tapi di sini jangan asal merdeka belajar, terus nanti murid-muridnya dibebaskan. Terserah kalian mau belajar apa terserah.
merdeka belajar di sini memang murid diberikan kebebasan, tapi masih dalam pantauan dari gurunya, dari pendidiknya. Berarti gurunya itu tetap harus menuntun ya istilahnya ya, menuntun peserta didik atau siswanya untuk belajar, walaupun mereka diberi kebebasan. Oke. Yang berikutnya ini desain pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara menuju profil pelajar Pancasila. Sebenarnya tujuan dari pendidikan yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar dengan mengarah pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi seorang siswa itu juga harus punya nilai religi. Gitu. Selain mereka semisal di bidang akademik pandai, tapi kalau tidak didukung oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kayaknya kurang sempurna gitu. Yang kedua yaitu berbinekaan global. Di sini pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Nah, di sini seorang pelajar juga harus mandiri. Nah, berarti mandiri ini dalam arti pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Berarti tidak harus yang namanya pelajar itu harus menunggu perintah dari gurunya. Berarti seorang pelajar itu juga harus bisa mandiri. Kira-kira apa yang harus dilakukan berikutnya. Tapi harus dengan tuntunan atau himbauan bantuan dari gurunya. Tidak langsung dilepas gitu. Yang ketiga yaitu yang keempat seorang pelajar itu harus bernalar kritis. Nah, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima yaitu pelajar itu juga harus memiliki rasa gotong royong, saling membantu antar sesama, tapi jangan membantu dalam hal ujian loh ya. Mungkin pas saat ujian, ngawas ujian, bapak ibu guru mungkin sering melihat ya mungkin ada siswa yang membantu temannya dalam menjawab pertanyaan. Sering ya kayak gitu ya? Ya. Oke. Yang keenam yaitu pelajar Pancasila itu harus kreatif. Nah, pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Nah, terutama untuk kita di tingkat SMK ya, kita di tingkat SMK itu memang seorang pelajar atau seorang siswa itu memang dituntut untuk kreatif gitu. Nanti bisa menghasilkan suatu produk yang bernilai jual. Ya. Dari sini kita bisa simpulkan untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yang pertama itu adalah pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi kita seorang guru harus memahami karakter dari masing-masing murid tersebut. Gitu ya. Artinya berpihak pada murid berarti kita harus tahu apa yang murid itu mau. Mungkin saya ambilkan contoh pada saat mengajarkan suatu materi pelajaran ya. Nah, kita pada saat mengajarkan suatu materi pelajaran, oh ini pas materi ini saya maunya model pembelajarannya pakai ini. Itu menurut kita ya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan anak untuk menuruti seperti apa yang kita mau. Nah, kita harus bisa berpihak pada murid. Kita harus mengetahui karakter dari masing-masing peserta didik. Kita harus memahami karakter mereka. Karena mungkin setiap anak itu berbeda. Tidak mungkin memang berbeda. Nah, mungkin dari kelas 1 dengan kelas yang lainnya pasti jelas berbeda karakternya. Misalkan mungkin si anak di kelas A ini mungkin dengan mengajar pembelajaran ini mereka sangat antusias sekali. Dan pembelajaran kelompok mereka sangat antusias sekali. Tapi untuk kelas B mungkin dengan model pembelajaran kelompok atau apa mungkin mereka kurang efektif karena mungkin mereka lebih banyak bermain dan lain-lain. Jadi kita harus tahu kira-kira apa ya yang tepat model pembelajaran yang dipakai di kelas B seperti itu. Jadi ini dalam arti berpihak pada murid, kita harus tahu lah karakter dari masing-masing anak sehingga nanti apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan ke anak itu bisa ditangkap, diterima oleh anak. Nah, di sini Merdeka Belajar dalam pendidikan memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya dan berkolaborasi tanpa
paksaan dan ancaman hukum. Nah, itu tadi ya, merdeka belajar. Oke, dari sini saya bisa menerkaitkan antara nilai dan peran guru dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum ini saya mau bertanya dulu, atau mungkin saya mau tahu pendapat dari Bapak Ibu guru ya, tentang peran guru. Nah, mungkin sepengetahuan Bapak Ibu guru itu, peran guru itu di sekolah itu apa ya? Nah, ada yang bisa membantu mungkin peran guru di sekolah? Oke, mungkin Bu Sulis. Mengajar. Oke, salah satu peran guru adalah mengajar. Mungkin ada peran yang lain. Peran guru selain mengajar mungkin apa ya? Apa kita di sekolah itu tugasnya hanya mengajar saja loh? Tidak ya. Tugas yang lain kira-kira apa selain mengajar? Kita bisa berperan juga sebagai orang tua. Nah, benar betul itu? Ya, berarti kan tugas orang guru itu kita tidak hanya kita tidak hanya mengajar saja, menyampaikan pelajaran. Sebenarnya banyak sekali peran dari seorang guru. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, ini keterkaitan antara nilai dan peran guru dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak jauh dari trilon pendidikan tadi ya. Nah, ini apabila dikaitkan dengan peran guru, seorang guru itu harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik, membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif, serta menjadi motivator bagi murid dan rekan sejawatnya. Di sini saya akan menampilkan nilai dan peran seorang guru. Apa yang harus dimiliki oleh seorang guru selain mengajar tadi ya? Oke, ini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, berpihak pada murid, dan ada inovatif. Nah, yang mandiri itu tadi perannya bisa dilihat yaitu belajar dan melakukan sesuatu secara mandiri, memiliki inisiatif diri untuk maju dan berkembang. Sedangkan reflektif, nah ini setelah atau biasanya di akhir pembelajaran itu selalu seorang guru itu harus melakukan refleksi, yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan apa yang harus ditambahkan atau diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini nanti tujuan dari reflektif itu sendiri adalah biar kita tahu ternyata apabila kita mengajar dengan model seperti ini, oh ternyata masih banyak kekurangan. Dari situ kita bisa tahu atau kedepannya mungkin kita bisa, oh ini berarti harus ada perbaikan di sebelah sini. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu kolaboratif. Nah, di sini seorang guru itu juga harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, mungkin di sekolah kita ada yang namanya MGMPS ya. Mungkin untuk yang bahasa Indonesia ada, matematika kita punya MGMPS juga. Terus untuk guru-guru produktif juga seperti itu ya. Nah, untuk jurusan PSM, PKR ada sendiri juga. Nah, untuk bahasa Jepang gimana, Mas Sulis? Oke, malah kebetulan bahasa Jepang hanya satu ya gurunya ya. Oke, belum berarti ya. Nah, di sini nanti antar guru teman sejawat itu harus mampu berkolaboratif, itu nanti bersama-sama untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Mungkin ambil aja contoh, mungkin bisa berkolaborasi dalam pembuatan alat peraga atau media pembelajaran. Yang keempat yaitu berpihak kepada murid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini untuk berpihak kepada murid itu kita sebagai guru harus tahu karakter dari masing-masing setiap murid-muridnya. Nanti menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, guru dapat membuat desain pembelajaran bertema Merdeka Belajar. Siswa dapat memilih cara penyelesaian tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kelima yaitu seorang guru itu juga harus inovatif, menciptakan sesuatu yang baru seperti metode pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Jadi intinya biar siswanya tidak bosan. Jadi kita seorang guru harus berinovasi. Kira-kira gimana toh? Mungkin pertemuan ini kita bisa pakai alat peraga ini, model pembelajaran ini. Pertemuan berikutnya kita pakai model yang lain. Dan begitu juga dengan
sehingga anak-anak tidak bosan kalau cuma disuruh memperhatikan, mencatat, mengerjakan tugas. Tentu kalau seperti itu terus kan pastinya anak-anak pasti bosan ya. Oke, nah terus kita beralih ke budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif itu sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah kita laksanakan di sekolah. Misalkan mungkin siswa juga sudah melaksanakan, siswa kalau berpapasan dengan guru itu menyapa guru, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Mungkin guru antar guru bertemu juga saling menyapa, itu juga mengucapkan salam, itu juga salah satu budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu merupakan salah satu ciri dari sekolah yang menanamkan pendidikan karakter pada murid. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Karakter kuat ini akan terbentuk dengan pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Dalam penerapan budaya positif, tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah menuntun murid agar memiliki karakter yang kuat yang dituangkan dalam visi misi dan tujuan program sekolah. Memang saya akui untuk pembentukan karakter anak itu memang susah ya. Sulit karena memang pembentukan karakter itu anak itu harusnya dimulai dari dini, sejak dini, mungkin dari mereka sejak duduk di bangku TK atau mungkin dari PAUD. Nah, pembentukan karakter itu memang tugas berat bagi kita gitu ya. Ya, hal ini sesuai dengan makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi walaupun pembentukan karakter itu adalah sesuatu yang mungkin sulit atau berat, tapi kita seorang pendidik harus mau berusaha. Dan kita harus optimis kalau kita bisa membuka anak-anak menuju ke karakter yang lebih baik. Ya. Di sini penerapan budaya positif ada beberapa, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sebenarnya sudah pernah melakukan ini tanpa Bapak Ibu guru sadari gitu. Mungkin yang namanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu guru sebenarnya tanpa sadar itu sudah melakukannya. Tapi keyakinan kelasnya yang seperti apa kalau mungkin itu. Terus posisi kontrol, ini saya yakin semua Bapak Ibu guru pasti sudah pernah berada pada salah satu posisi kontrol. Ya, nanti akan saya tayangkan di slide-nya. Posisi kontrol itu seperti apa saja. Nah, yang pertama perubahan paradigma. Nah, ini saya ada gambar kepalan tangan ya. Ini coba kita bayangkan. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru. Nah, coba dipraktekkan. Setelah itu Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu guru bayangkan, Bapak Ibu guru itu memegang sesuatu atau benda yang sangat berharga sekali bagi Bapak Ibu guru. Nah, pokoknya itu hidup mati Bapak Ibu guru di situ, gitu. Misalkan seperti itu. Benda itu berharga, gitu. Terus Bapak Ibu menggenggamkan telapak tangan Bapak Ibu tersebut, menjaga supaya barang tersebut jangan sampai terlepas, gitu. Karena itu adalah hal yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu guru mencoba untuk menjaganya. Nah, terus gini, semisal ya, saya tanya dulu, ada teman atau mungkin saudara yang mencoba meminta Bapak Ibu guru untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira Bapak Ibu guru mau tidak? Karena itu adalah hal yang sangat berharga. Gimana Pak? Ya kalau hanya sekedar membuka ya tidak apa-apa. Tapi kalau dibuka terus diambil apa yang kita miliki ya bukan saja kita tanyakan. Oh gitu. Berarti kalau cuma hanya membuka, oke, nggak masalah ya. Tapi kalau membuka terus mengambil terus diminta, oke, masih nggak rela ya. Nggak rela ya, karena itu sesuatu yang sangat berharga ya. Oke. Gimana kalau Bunda Khalifah, gimana pendapatnya? Kalau semisal ada saudara, teman, sejawat atau apa meminta membukanya terus menyerahkan kepada teman apa gimana? Sama, nggak akan memberikan. Oke, sama ya. Oke, ya. Oke, di sini memang diartikan ternyata berubah paradigma itu memang sulit sekali ya. Tadi sebagai contoh, ternyata memang
disuruh membuka kepalan tangan, terus disuruh memberikan apa, ternyata nggak rela ya, karena itu sesuatu atau barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Di sini itu menjelaskan kalau memang merubah atau perubahan paradigma itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Nah, tapi mau tidak mau kita harus mau mencoba, gitu. Ya. Jadi perubahan paradigma. Kalau dulu kan kita menggunakan stimulus respon, sekarang yang kita pakai itu adalah teori kontrol. Nah, dari sini di skema ini bisa kita lihat apa sebenarnya kelebihan-kelebihan dari stimulus respon dan teori kontrol, gitu. Nah, yang untuk stimulus respon ternyata dulu itu kita itu menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan semua murid itu sama, dalam kelas itu sama, gitu ya. Tapi sekarang kita gunakan teori kontrol, setelah kita ketahui bahwa ternyata kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Benar nggak? Iya, beda-beda ya. Karena karakter anak-anak itu berbeda-beda, jadi kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Nah, dulu itu kita melihat seorang murid itu semuanya sama. Oh, berarti dianggap semuanya belum bisa. Misalnya kita mengajarkan materi sesuatu, ini semua anak belum bisa, gitu. Tapi padahal pada kenyataannya mungkin sudah ada anak yang sudah paham, sudah bisa. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, gitu. Nah, yang dulu mungkin kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa dicontohkan pada saat mengajar, pokoknya via caranya, ini saya menjelaskan pakai cara ini, kamu kudu-kudu, kamu harus tahu, gitu ya. Kalau dulu ya, pokoknya ya saya menjelaskan sebagai guru ya, cara saya seperti ini, ya kamu juga harus ikut seperti ini dan kamu harus tahu, gitu. Dan ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ternyata ambil saja sebagai contoh, nah, di sini saya ngampu matematika ya, mungkin ya, saya ngampu matematika. Di sini untuk mengerjakan suatu soal itu kan banyak cara untuk mengerjakannya. Nah, kalau mungkin dengan dulu yang namanya stimulus respon itu, kalau guru menerangkan pakai cara A, berarti murid ikut nggarap ambil cara A, yang nggarap ambil cara B. Walaupun itu benar sesuai konsep, tapi masih disalahkan. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau dengan teori kontrol yang sekarang, misalkan guru menjelaskan dengan teori A atau dengan dengan cara A, terus ternyata anak mengerjakan dengan cara B, dan setelah dikoreksi itu ternyata memang benar dan tidak melenceng dari konsep, ya udah, kita sebagai guru harus bisa menerimanya. Jadi tidak harus saklek yang A ya A, ya B ya B, gitu. Asal tidak melenceng dari konsepnya. Oke, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, hal-hal yang buruk itu, sebenarnya hal yang buruk itu salah. Itu kalau dulu ya, ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kenapa kalau anak melakukan hal itu? Pasti anak itu ada tujuannya. Gitu. Kalau yang dulu itu pasti, kalau kamu kayak gini berarti kamu salah. Ini adalah hal yang buruk, kamu salah, gitu. Tapi ternyata anak melakukan hal itu, mereka punya tujuan, maunya ada tujuannya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau dulu itu mungkin maksudnya orang lain bisa mengontrol saya, berarti kita itu kayak bagikan air di daun talas yang mungkin ya tidak tetap pendiriannya, gitu. Jadi mudah terkontaminasi atau dihasut orang itu gampang. Tapi dengan teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Berarti kita tidak mudah terhasut oleh orang lain, gitu. Oke. Nah, kalau dulu stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi untuk teori kontrol sekarang yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau yang di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, yang di stimulus respon, kalau yang dulu itu model berpikir menang atau kalah. Yang namanya permainan menang atau kalah. Kalau sekarang untuk teori kontrol tentang dunia yang sekarang yaitu model berpikirnya kita harus menang. Dalam arti kita tidak boleh patah menyerah. Kita bisa, gitu. Jangan patah semangat. Oke. Ya, tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi di sini jelaskan bahwa motivasi itu ada dua, yaitu motivasi internal yang datang dari diri kita dan motivasi eksternal. Tapi di sini yang paling penting itu adalah motivasi internal, motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Oke, nah di sini jelaskan apa aja toh motivasi eksternal dan contohnya untuk motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, dulu mungkin masih ada sekarang ya anak-anak melakukan sesuatu hal itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya ambilkan saja contohnya. Semisal mungkin anak-anak atau murid datang ke sekolahan, mereka berusaha untuk tidak terlambat. Sekarang kita masih jam 7 ya. Nah, mereka berusaha datang ke sekolahan jam 7. Sebelum jam 7 sudah sampai sekolah. Kenapa? Karena supaya mereka supaya terhindar dari hukuman. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh adalah motivasi eksternal. Berarti mereka melakukan hal tersebut tujuannya untuk menghindari hukuman, biar tidak disuruh bersih-bersih atau tidak disuruh ngapain oleh petugas. Nah, yang kedua, motivasi eksternal berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, mungkin ini pada saat pelajaran guru memberikan soal, terus ada siswa yang maju ke depan. Nah, terus guru bilang gini, yang mau maju ke depan ini nanti akan saya kasih riba semisal uang 10.000. Nah, terus anak-anak berbondong-bondong untuk maju ke depan. Nah, itu tujuan mereka berarti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, itu adalah salah satu contoh dari motivasi eksternal. Tapi sebenarnya yang seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu sebenarnya tidak baik apabila terus diterapkan gitu ya. Karena nanti anak-anak itu akan termindset gitu. Wah, karena nggak ada imbalannya, aku nggak mau ngerjain di depan seperti itu. Nah, ini aku harus memakai sepatu hitam. Kalau nggak pakai sepatu hitam nanti akan disuruh pulang atau kan disuruh push up gitu. Nggak, itu harusnya yang seperti itu harusnya kita hilangkan ya, yang kayak gitu. Nah, jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu harus berdasarkan adanya motivasi internal. Jadi karena bukan karena takut ada hukuman, bukan karena ada penghargaan, tapi memang harus datang dari diri sendiri. Datang dari diri sendiri anak tersebut, yaitu yang namanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, apabila itu memang sudah tertanam di diri murid, nah maka nanti anak-anak secara tidak langsung akan belajar untuk disiplin. Nah, karena tidak untuk mendapatkan suatu imbalan atau supaya untuk menghindari suatu hukuman. Nah, jadi mulai dari sekarang kita harus berusaha gimana untuk menumbuhkan motivasi internal itu pada diri anak. Ya, jadi nanti supaya ada perubahan yang lebih baik lagi. Oke, di sini yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar dari seorang anak. Ternyata anak-anak kita itu kebutuhannya tidak hanya butuh akan pelajaran saja. Gitu ya. Ternyata apa saja yang kebutuhan dasar yang diinginkan seorang anak? Yang pertama itu adalah belonging atau kasih sayang. Ternyata seorang anak itu juga butuh yang namanya kasih sayang. Gitu. Yang kedua adalah penguasaan atau power. Nah, penguasaan ini maksudnya itu adalah anak-anak itu butuh yang namanya pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Gitu. Yang ketiga, ada kebutuhan yang namanya freedom atau kebebasan. Yang keempat, ada kebutuhan yang namanya fun atau kesenangan. Yang kelima itu adalah survival atau bertahan
concern, tadi ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, oke. Berarti yang terakhir ada bertahan hidup ya, yang tadi yang survival tadi. Nah, cinta dan kasih sayang sudah jelas. Berarti cinta kasih sayang itu seperti apa? Penguasaan, berarti seorang guru itu harus bisa mengakui kemampuan setiap anak. Gitu. Karena setiap anak itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, di sini saya akan mencoba menyajikan beberapa kasus ya. Oke. Yang pertama gini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu kira-kira dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan anak apa ya? Tadi ada kasih sayang, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, ada penguasaan dan bertahan hidup. Kira-kira dari pernyataan ini kebutuhan apa? Ya, benar mungkin? Kebebasan. Oke. Berarti dia ingin bebas untuk apa namanya? Bebas bersio atau bersenandung di dalam kelas, gitu ya. Oke. Yang berikutnya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Gitu. Itu kira-kira kebutuhan apa itu, Pak? Perhatian. Perhatian, cinta dan kasih sayang ya berarti ya? Iya. Oh, iya, oke. Perlu diperhatikan. Pak itu juga perlu diperhatikan nggak? Ya, terus. Oke. Nah yang itu Pak, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kira-kira kebutuhan apa ya? Berarti anak-anak merasa bosan, belajarnya cuma kayak gitu terus, sama terus. Oke, berarti ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada bertahan hidup, survival. Nah, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti anak itu butuh kebutuhan yang namanya apa? Kesenangan ya, kesenangan ya. Nah, yang terakhir, nah ini gampang sekali nih. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa yang kira-kira? Dia tuh sebel, pekerjaannya nggak bagus, tapi kok malah dikasih lihat ke teman-temannya. Itu kasih sayang masa ya? Oke. Nah tadi contohnya berarti ya kita harus tahu lah, kita harus paham kebutuhan apa saja kalau sebenarnya yang murid-murid itu inginkan. Nah yang tadi yang saya bilang posisi kontrol ya, posisi kontrol. Nah ini secara tidak langsung saya yakin ini semuanya Bapak Ibu guru secara tidak langsung sudah pernah melakukan posisi kontrol di sekolah. Nah, oke. Nah di sini ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Nah, ini ya. Mungkin saya bisa tanya ke salah satu kira-kira yang sudah pernah dilakukan atau mungkin Pak Nur posisi kontrol mungkin pernah menghadapi kasus pernah menemukan pada saat mengajar. Kira-kira kasus apa yang pernah Pak Nur temui atau yang paling berkesan tentang anak? Mungkin apa anak tidur atau apa gitu? Anak tidur di dalam kelas. Oke. Tentunya pada saat anak tidur di dalam kelas itu tentunya Pak Nur tidak tinggal diam, nggih. Nah, kira-kira pada saat anak tidur di dalam kelas itu Pak Nur terus gimana? Apa langsung nunjuk, kamu nggak boleh tidur di dalam kelas, gitu? Atau gimana? Tidak. Kira-kira untuk menyelesaikan atau menangani kasus tersebut, kira-kira kemarin Bapak Nur lakukan apa? Saya bangunkan, saya nanti saya menurut temannya Mas tolong tidak boleh itu kita kamu udah bangun Mas, udah bangun. Sekarang kamu berjumpa dulu.
Oke, iya, bagus ya. Tapi nanti dengan seperti itu akhirnya anak tetap terjaga pada saat pelajaran ya? Atau mungkin tidur lagi? Iya, tergantung kalau yang tadi mata pelajarannya berat ya tidur lagi. Oh gitu. Oh iya. Oke. Oke, berarti kira-kira dengan seperti itu Pak Ahmad sudah melakukan posisi kontrol yang mana ya? Penghukum. Maksud penghukum bukan? Enggak ya, kalau penghukum enggak ya. Membuat orang merasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau manajer kira-kira? Pemantau, iya. Oke. Kalau Pak Hanif mungkin pelajaran pada saat di bengkel mungkin pernah menemukan kasus apa Pak Hanif? Tidak mengerjakan laporan. Tidak pas pada saat pelajaran, tidak mengerjakan laporan. Terus untuk penyelesaian kasusnya kira-kira pendekatan yang dipakai apa nggak Pak? Menyendirikan lalu mengarahkan agar menyelesaikan pekerjaan. Oke, menyendirikan dalam arti mungkin dipanggil gitu ya Pak ya? Dipanggil terus dikasih bimbingan, arahan untuk segera menyelesaikan tugasnya gitu. Tapi dengan marah-marah buat mereka. Apa dengan dari hati ke hati gitu atau mungkin dengan intonasi gimana gitu? Ya dengan mungkin intonasi yang agak tegas, tidak marah sebenarnya. Oh iya, iya. Ya, ternyata secara tidak langsung ini semua Bapak Ibu guru itu sudah pernah melakukan yang namanya posisi kontrol ya. Ini tadi posisi kontrol itu ada 5. Nah yang pertama ini penghukum. Nah penghukum ini biasanya dicirikan dengan apa namanya? Menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kamu salah, kamu tidak boleh seperti ini, seperti ini. Nah yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum ini dikatakan identitas yang gagal. Jadi kenapa? Karena secara tidak langsung dengan kita namanya menunjuk-nunjuk yang anak, ternyata ini kamu salah gini-gini. Itu secara tidak langsung itu mematikan karakter anak. Bisa jadi anak jadi malah minder atau jadi takut malah atau bagaimana gitu. Nah untuk penghukum ini dikatakan sebagai identitas yang gagal atau perilaku kontrol yang negatif. Nah sebisa mungkin kita selaku seorang pendidik ya kita hindari yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum gitu. Takutnya nanti anak merasa jadi minder. Nah atau mungkin malah terkenang di benak mereka. Aku mimpi pas miliki aku disini karena guruku jadi termemori sampai mereka lulus dan takutnya nanti malah ada rasa kebencian di hati mereka ke gurunya seperti itu. Nah yang kedua, perilaku kontrol negatif yang kedua yaitu yang dikatakan gagal yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah ini biasanya dengan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini biasanya kalau semisal ada anak yang melakukan kesalahan, semisal terus ada bimbingan, ibu tuh merasa kecewa sekali. Kenapa kok kamu melakukan ini, melakukan hal itu? Kenapa kamu kok tidur di dalam kelas? Itu merasa kecewa seperti itu. Nah, itu adalah salah satu perilaku kontrol yang negatif. Oke, sedangkan perilaku kontrol yang positif di sini yaitu sebagai teman. Nah, oke, sebagai teman, nah mungkin di antara Bapak Ibu guru ini sudah banyak yang melakukan juga guys sebagai teman yaitu untuk membuatkan alasan-alasan untuk berikutnya. Nah, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, misal saya ambilkan ada anak yang tidur di dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, mungkin kata-kata yang bisa dipakai mungkin lakukan untuk bapak dan ibu, kamu pasti bisa, jangan diulangi lagi, gitu. Nah, nanti misal anak-anak misalkan memecahkan bermain, terus memecahkan kaca jendela atau apa, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Gitu. Pokoknya kita berlaku sebagai teman. Gitu. Oke, berikutnya yaitu pemantau. Nah, pemantau ya seperti yang dilakukan oleh Kak Nur tadi ya, sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Nah, terus berikutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini untuk posisi
posisi kontrol sebagai manajer itu kita nggak langsung ngejudge kesalahan si anak itu apa enggak, tapi nanti kita berusaha apa namanya menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga anak tersebut mau dengan sendirinya mengakui kesalahannya. Nah, misalkan tadi ada anak yang tidur di dalam kelas, kita tidak langsung bilang mbak kamu tadi tidur di dalam kelas ya, gitu. Enggak, kita coba menggali dari pertanyaan tadi yang mbak Rida lakukan di dalam kelas tadi apa, gitu. Nanti dengan sendirinya dia akan mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Tuh, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya. Oke. Kira-kira ini apa namanya ya? Menurut Bapak Ibu guru yang paling efektif pada saat menangani kasus anak kira-kira yang mana gue? Sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai membuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kalau menjadi satu nggak Bapak? Kira-kira yang untuk menangani kasus-kasus anak, kira-kira posisi kontrol yang tepat dipakai itu yang mana? Sebagai teman dan sebagai manajer. Oke. Kalau semisal anak itu kebangetan banget melakukan kesalahan, terus diulang-ulang lagi, terus dikandani sesuk balik di mana? Kira-kira gimana? Apakah Bapak Ibu tetap akan melakukan itu tetap sebagai teman atau manajer? Mungkin akan lari ke penghukum? Atau nanti malah ranahnya langsung larikan ya, ke guru BK, berkolaborasi dengan guru BK atau wali kelasnya ya, untuk menyelesaikan kasus ya. Ya, karena di sini kita sebagai guru itu juga harus dituntut tadi nilai dan perannya harus bisa berkolaborasi. Jadi mungkin kalau kita sudah nemu yang namanya kasus di kejadian di dalam kelas, terus kita sudah berusaha menanganinya, ternyata si anaknya masih seperti itu lagi. Nah, berarti kita harus bisa berkolaborasi mungkin dengan wali kelas, terus dengan guru BK. Kalau kok dengan wali kelas dan guru BK kok tidak terselesaikan juga masalahnya, mungkin bisa juga dengan kesiswaan gitu. Ya, ini. Nah, ternyata untuk menyelesaikan suatu kasus, suatu permasalahan itu kita butuh yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, di sini saya jabarkan dalam kegiatan restitusi itu ada 3 tahapan di sini ya, yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini seorang anak melakukan tindakan yang menurut kita salah, itu pasti mempunyai alasan mengapa kok mereka melakukan itu. Seperti itu. Atau mereka karena ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau mungkin apa gitu ya, pasti ada alasannya. Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati. Nah, ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang berikutnya itu adalah menstabilkan identitas. Ya, oke. Di sini saya akan memberikan contoh kasus segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini dengan salah satu siswa ya, kemarin dengan siswa kelas 11 MF.
Ya, itu tadi adalah contoh kasus yang apa ya namanya ya, kasus yang di kelas 11 MM itu kasusnya Mbak Rida itu pada saat pelajaran matematika dia tidur di dalam kelas seperti itu. Nah, tadi posisi kontrol yang dilakukan itu adalah sebagai seorang manajer, gitu nih, sebagai seorang manajer. Jadi kita berusaha menggali dari pertanyaan yang intinya supaya Mbak Rida itu mau mengaku kesalahan apa yang telah dia perbuat. Kalau tadi di depan itu tadi menyebutkan yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, saya yakin kita pada saat mengajar, mungkin sebelum mengajar atau di awal-awal tatap muka kita sudah pernah melakukan yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas, ya. Ya, mungkin kalau di tempat saya atau pada saat saya mengajar biasanya saya buat keyakinan kelas berarti datang tepat waktu seperti itu. Terus apa namanya? Tidak boleh tidur di dalam kelas dan lain-lain. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu guru juga ya melakukan hal seperti itu ya. Nah, jadi nanti harus ada komitmen di depan dulu, gitu. Nah, yang harus disepakati antara siswa dengan gurunya. Oke, berikutnya ini ada video testimoni dari siswa. Nama saya Rina Vicky Adrianti dari kelas 11 Multimedia 2. Tanggapan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi dengan Bu Handayani, saya merasa senang karena di sini saya diberi kesempatan untuk mengutarakan alasan mengapa saya melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Selain itu, saya diberikan kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Oke, ternyata dengan penerapan segitiga restitusi itu tadi, ternyata anak-anak merasa ada apa namanya tidak langsung dijudge, oh kamu salah karena kamu tidur di dalam kelas gini-gini. Tapi anak masih diberikan kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Ternyata dengan begitu anak merasa lebih senang, betul. Oke, jadi para anak-anak tidak merasa kayak wah ini bebannya berarti tidak pulang lagi salah seperti ini. Sebenarnya memang itu salah juga sih, tapi kan dengan melaksanakan segitiga restitusi tadi, jadi anak ada keinginan untuk apa namanya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, demikian tadi paparan dari saya. Nah ini marilah ya bersama-sama kita mulai bergerak dan menggerakkan untuk menuju Indonesia maju. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu guru. Pak Hanif mungkin ada pertanyaan tentang materi yang dipaparkan tadi, tentang budaya positif atau posisi kontrol atau apa? Pertanyaan tadi. Oke. Penanganan terhadap anak. Kadang kan kita untuk di bengkel ya. Iya. Untuk di bengkel itu memang harusnya kita seperti yang dikatakan tadi, baiknya kita sebagai seperti manajer yang anak itu ada tahu kondisi kesalahannya. Cuman kalau di bengkel itu anak itu kadang melakukan kesalahan yang mungkin akan membahayakan dirinya. Dimana kita kalau di bengkel itu mengedepankan tentang K3. Nah itu apakah menghukum anak? Nah itu karena misalkan kalau di bengkel sepeda motor itu kan anak bermain-main dengan
kasih nggih pertanyaan dari Pak Hanif. Bagus sekali nggih. Tadi pertanyaannya adalah pada saat anak kegiatan di bengkel, mungkin kita sudah pernah mengalami kasus anak bermain-main mungkin dengan sarana-prasarana yang ada di bengkel ya. Nah, itu apakah kita tidak boleh menghukum anak itu ya? Ya, itu tadi dijelaskan tadi kan posisi kontrol sebagai penghukum itu ya tadi dibilang sebagai apa ya namanya? Saya lagi ya. Ya. Jadi sebagai penghukum di sini yang dimasukkan posisi kontrol sebagai penghukum itu sebenarnya masih bisa kita lakukan, tapi asal jangan menggunakan kayak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Misalkan kita berikan hukuman tapi hukuman yang mendidik, supaya anak itu jeda. Tapi jangan sekali-kali kita memberikan hukuman anak terus mengejas anak itu, kita marah sama anak sambil menunjuk-nunjuk gitu atau menghardik atau bagaimana, karena itu bisa mematikan karakter anak tersebut. Okay. Nah, mungkin nanti bisa dikombinasi juga dengan posisi kontrol sebagai manajer gitu untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Itu nggak Pak ya, dia memberikan hukuman tapi hukuman yang positif atau yang mendidik seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang tanyakan lagi? Udah capek deh. Terus ini ya, oke. Ya ini apa namanya tadi, materi yang saya sampaikan tadi itu adalah materi yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan, dan maka kita masih panjang, masih 9 bulan ternyata. Kalau orang hamil pasti sudah lahiran ya itu ya. Ya, oke. Ya, jadi ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya atau yang awalnya saya belum tahu, akhirnya dengan ikut PGP itu saya akhirnya bisa tahu gitu. Mungkin dulu waktu saya belum tahu posisi kontrol yang positif itu yang gimana, mungkin saya pernah melakukan posisi kontrol yang sebagai penghukum seperti itu. Tapi setelah saya tahu, oh ternyata menghukum kita harus memberikan hukuman yang sifatnya positif, yang mendidik, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar atau dengan menunjuk-nunjuk gitu, karena itu bisa mematikan karakter anak seperti itu. Oke, nanti siapa tahu nanti kalau ada program guru penggerak berikutnya, Bapak Ibu guru bisa ikut dan bisa bergabung menjadi guru penggerak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu guru semua yang sudah mau meluangkan waktunya. Kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Oke, semoga saja apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau itu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.